warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10G kelompok 1 mempersembahkan drama Si Pitung dengan aktor sebagai berikut: Zahuran Rifat sebagai Pitung, Irfai Afif sebagai Bapak Pitung, Din Alif sebagai Kiai, M. Jundan sebagai santri, Fahri Husen sebagai preman, Ahmad Kurniawan sebagai preman, Maulana Ferry sebagai preman, Adiastara Adha sebagai kambing, M. Ridwan sebagai rakyat jelata, Fatih Zuhri sebagai ketua kolonel Belanda, Zainal Arifin sebagai prajurit Belanda, Fahri Dwi Yahya sebagai prajurit Belanda, Kavana Hubba sebagai properti, M. Zaltan sebagai properti, Mu'arif Nazal Fadli sebagai properti, M. Zofa Ibnu Akil sebagai pembaca puisi, Abimanu Wicaksono sebagai sound system, dan saya sendiri Asgar Ramadana sebagai narator. Ada kalanya manusia terombang-ambing, membayang-bayang di segala arah pada tiap langkah kaki di semua ruang, tanpa hitungan waktu. Perjuangan Si Pitung tidak ada di kisah Mahabharata, bahkan di sejarah Athena, hanya ada di sejarah Indonesia. Jakarta. Saat ini pusat pemerintahan Republik Indonesia sebagai pusat pemerintahan. Jakarta termasuk dalam administrasi dengan jumlah penduduk terpadat di Indonesia. Dahulu, Jakarta bernama Sunda Kelapa. Kota ini menjadi tempat pertama kali datangnya Belanda di Indonesia, sehingga daerah Jakarta memiliki banyak sekali cerita sejarah yang berkaitan dengan melawan penjajah Belanda. Salah satu cerita sejarah yang melegenda adalah Si Pitung. Si Pitung adalah salah satu pahlawan yang berani melawan penjajah Belanda. Suatu hari di kampung Rawabelong hiduplah sepasang suami istri. Mereka mempunyai seorang anak bernama Pitung. Ketika sudah tumbuh remaja, Si Pitung dititipkan di Pondok Haji Naibin untuk menuntut ilmu agama dan belajar bela diri. Assalamualaikum Abah Iji. Waalaikumsalam Tung. Terima kasih telah mendidik Aye selama ini. Sekarang Aye ingin pamit ke kampung halaman Aye. Pitung, sudah menjadi kewajiban Aye mengajarkan ilmu kepada siapa saja. Sekarang pulanglah ke kampung halamanmu dan amalkan ilmu yang telah kau dapatkan di sini. Dan salam Aye kepada kedua orang tuamu. Ya, Abah Iji. Setelah sampai di rumah, Pitung sangat lahap makan karena kesederhanaannya di pondok pesantren.
Assalamualaikum, Beh. Waalaikumsalam. Udah pulang lu? Sini duduk, udah ayo siapin makanan. Ya, Beh. Setiap hari, si Pitung selalu membantunya membelah kambing. Suatu hari, si Pitung disuruh orang tuanya menjual kambing. Tuh, badan babeh kurang enak. Tolong jualin kambing ini ke Tanah Abang. Ya, Beh. Tapi ingat, lu jualnya jangan terlalu murah. Nanti ayo jualin yang lebih mahal, Beh. Setelah menjual kambingnya, si Pitung pun bergegas pulang. Dalam perjalanan pulang, si Pitung pun dicegat oleh 3 orang preman. Ayo, ayo. Sekondi sih. Sekondi. Sekondi, sekondi. Sekondi. Sekondi apa? Weh, siapa nama lu? Namanya Pitung, Bang. Rumah lu di mana? Rumah ayah di Rawabelong. Ya udah, sana pulang lu. Oh, iya, Bang. Oke deh. Ia tidak sadar jika uangnya sudah diambil oleh preman tersebut. Setelah sampai di rumah, Bapak sudah menunggunya. Assalamualaikum, Beh. Waalaikumsalam. Gimana hasil jual kambingnya? Gak bagus kan? Bagus, Beh. Si Pitung menyadari jika uangnya sudah dicopet oleh preman tersebut. Kenapa lu jadi kebingungan begitu? Aduh, Beh. Uang ayah habis dicopet, Beh. Ya elah, gimana sih lu? Ya udah, cari dulu sono cepet. Oh, iya, Beh. Nggowo, nggowo. Menane ra nggowo. Uangnya mau dari mana? Kalian bertiga yang minum ayah kan? Lu jangan nuduh. Anak kecil. Nama ayah Pitung. Pitung nama ayah. Tuh. Ingat ya, kalian bertiga. Ayah Pitung. Tolong. Dan berani-berani sama ayah. Kalau nggak mau tahu rasanya kayak mana. Ingat itu. Keesokan harinya,
Tiga orang preman tersebut menemui Pitung yang sedang duduk di depan rumahnya. Bang, Waalaikumsalam. Mau apa lu kemari? kita nih mau minta maaf bang soal kemarin. Oh iya. Namanya lu siapa? Namanya Aye Udin bang. Namanya Ayi Yanto bang. Oh, Jadi kita nih mau ngajak abang kerja sama kerja sama apa ya? buat nyuri di pasar-pasar bang. Masya Allah. Kalian bertiga sini sudah keterlaluan. Kalian bertiga ini masih pada muda. Badan kalian masih pada sehat, kuat. Yang kalian capek juga sudah tersiksa oleh para penjajah setiap hari. Terus gimana bang? Gini aja, nanti malam kalian bertiga ikut Aye. Kita rampok para pejabat Belanda itu. Oke kita ikut bang asal abang yang mimpin. Oke, Aye mimpin. Setelah beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Pitung dan tiga preman yang menjadi bawahannya merampok para penjabat Belanda. Si Pitung dan bawahannya ternyata tidak menikmati harta hasil rampokan tersebut, melainkan memberikan kepada rakyat miskin dan jelata. Setelah berbulan-bulan merampok para penjabat Belanda, mereka pun menjadi buronan kolonial Belanda. Kalian semua sudah dikepung. Gimana sih itu? Bangunannya? Kurang ajar. Para bawahannya pun terbunuh.
Suatu hari, tentara Belanda menemukan tempat persembunyian Bitung. Lo orang-orang Belanda, bilang sama ketua lu, gua Bitung Derobelo nggak takut sama kalian semua. Dan selama kalian masih ada di sini, saya saya akan kasih pelajaran buat kalian. Kabar si Bitung tentang ilmu kebalnya membuat para kolonial takut dan tidak berani keluar dari markasnya. Lapor komandan. Jadi gini, Bagaimana kabar tentang si Bitung? Bitung memiliki ilmu kebal. Ya sudah, untuk sementara ini kita mencari kelemahannya terlebih dahulu. Siap komandan. Akhirnya, ilmu kebal si Bitung diketahui kelemahannya oleh prajurit Belanda. Lapor komandan. Ilmu kebal si Bitung sudah saya ketahui, yaitu dengan peluru emas. Siapkan peluru emas untuk membunuh si Bitung dan siapkan tentara untuk mencarinya. Siap komandan. Perjuangan si Bitung telah berakhir, yang dimana telah membela kaumnya dan tewas oleh kolonial Belanda dengan peluru emas. Tetapi masyarakat Jakarta masih mengingat perjuangan si Bitung dan bawahannya. Cik, cik. Tuh, berapa banyak umat yang telah mati, berapa banyak orang yang meninggalkan keluarganya, anak, istri, mereka semua tinggalkan dengan jiwa darah mereka miliki, dengan perasaan yang ikhlas mereka punya. Sakit pun tak dirasa oleh mereka, cacat, pincang, mati, hilang, itulah nasib mereka, itulah ujung hidup mereka, itulah bentuk mereka. Jangan tapar Indonesiaku, taparlah aku. Jangan bakar Indonesiaku, bakarlah aku. Jangan hancurkan Indonesiaku, hancurkanlah aku.
Itulah kalimat mereka. Jika kalian menghina pahlawanku, maka kalian harus mati. Sekian penampilan dari kami. Terima kasih.